Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan materi tentang masa berburu dan meramu manusia purba tingkat lanjut. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komandan Kusuma, absen 10 dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Eko Bangkisa Gatawa Putra, absen 11 dari kelas 17. Perkenalkan, nama saya Imadi Wedewanga, absen 13 dari kelas 17. Perkenalkan, nama saya Imadi Irawan Surabaya, nomor absen 14 dari kelas X7. Saya Niputu Aira Cynthia Priya Dewi, absen 29 dari 10-7. Perkenalkan, nama saya Niputu Lestari, absen 31 dari kelas 17. Masa berburu dan meramu tingkat lanjut manusia praksara. Seiring berjalannya waktu dan makin meningkatnya kebutuhan, manusia berkembang dalam menggunakan akalnya. Berbagai kegiatan dan peralatan makin banyak ragamnya. Oleh karena itu, teknologi dan kebudayaan yang dihasilkan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut lebih berkembang dibanding masa sebelumnya. Walau demikian, alam tetap menjadi sumber utama kehidupan. Pada masa itu, manusia mulai hidup menetap. Meski hanya sementara, kehidupan manusia pada masa ini masih dipengaruhi oleh cara hidup di masa sebelumnya. Mereka masih berburu, menangkap ikan, mencari kerang, dan mengumpulkan makanan dari lingkungan di sekitarnya. Mereka mulai secara berkelompok hidup menetap, dengan gua sebagai tempat tinggalnya. Biasanya yang dipilih adalah gua di lereng bukit dan dekat dengan mata air. Soal kehidupan manusia praksara pada periode ini setingkat lebih tinggi daripada masyarakat berburu dan meramu tingkat awal. Pada masa ini, kebudayaan masyarakat makin berkembang ke arah yang lebih maju. Hal ini terlihat dari teknik pembuatan alat, tempat tinggal, maupun kesenian. Manusia yang hidup pada zaman berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut diperkirakan satu periode dengan zaman Mesolitikum, selama tinggal di gua. Manusia zaman itu melukis di dinding gua yang menggambarkan suatu pengalaman, perjuangan, dan harapan hidup. Lukisan dinding gua menandakan berkembangnya kepercayaan manusia pada saat itu. Kehidupan budaya. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, manusia purba hidup dalam kelompok kecil yang terdiri atas 2 atau 3 keluarga. Mereka tinggal di gua-gua alam, tetapi belum secara permanen. Manusia purba akan berpindah ke tempat lain apabila bahan makanan di wilayah tersebut sudah habis. Peralatan sehari-hari yang dihasilkan berupa alat-alat batu seperti kapak genggam dan kapak pendek. Kemudian peralatan dari tulang, tanduk, dan kulit kerang. Selama bertempat tinggal di gua, manusia purba tidak hanya membuat peralatan yang diperlukan, tetapi juga melukiskan sesuatu di dinding. Salah satu contoh kehidupan budaya masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut yaitu gambar tangan pada dinding gua. Kehidupan sosial ekonomi, cara memperoleh makanan masih bersifat food gathering, yakni dengan mengumpulkan umbi-umbian, buah-buahan, keladi, daun-daunan, seafood, kerang, serta berburu binatang di dalam hutan dan menangkap ikan. Selain itu, awal kegiatan pertanian diduga juga berlangsung pada periode ini. Akan tetapi kehidupan bercocok tanam masih dikerja dengan amat sederhana dan berpindah-pindah. Masyarakat hanya bisa menanam umbi-umbian karena belum mengenal cara menanam biji-bijian. Manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut telah menunjukkan keinginan untuk bertempat tinggal, menetap di dalam gua. Mereka biasanya memilih gua yang tidak jauh dari sumber air, yakni ini dekat dengan sungai dan di pinggiran pantai. Kehidupan spiritual masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut tergambar pada lukisan-lukisan yang ada di dinding gua. Cap tangan mungkin mengandung arti kekuatan atau lambang kekuatan pelindung untuk mencegah roh jahat. Di samping itu, lukisan juga bertalian dengan upacara penghormatan nenek moyang, upacara penguburan, dan perluan meminta hujan atau kesuburan. Selain lukisan pada dinding gua, kepercayaan masyarakat saat itu terlihat pada tradisi penguburan. Hal ini terlihat pada masyarakat di Goa Lawa, Sampung, Bukit Kerang di Sumatera Utara, dan Goa Sodong, Jawa Timur, di mana mayatnya ditaburi dengan pewarna alami oker merah. Diduga pemberian oker merah dimaksudkan untuk memberikan kehidupan baru di alam baka.
Pola hunian dan peralatan yang digunakan manusia purba pada periode ini sudah mulai hidup semi-sedentar, yaitu kadang menetap di gua-gua alam dan berpindah lagi mencari gua yang lain memiliki banyak bahan makanan. Contoh peninggalan yang khas dari masyarakat berburu dan meramu di Kalancur adalah Abris Saus Roach, yaitu gua menyerupai ceruk batu karang yang digunakan sebagai tempat tinggal. Masyarakat berburu dan meramu tingkat lanjut telah menghasilkan berbagai kebudayaan. Meskipun belum berkembang pesat, beberapa contoh hasil kebudayaan dari periode ini adalah kapak mas, kapak Sumatera, kapak penetap, anak panah, serta alat dari tulang dan tanduk rusak. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.